Saat ini militer Indonesia telah memasang 200 rudal jarak jauh berbagai varian di sekitar Selat Malaka yang diarahkan ke ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur. Adapun target utama antara lain Gedung Parlemen, Pusat Pemerintahan Ahmad Badawi, Menara Petronas, serta beberapa objek vital lainnya. Peluncuran rudal-rudal ini dilakukan apabila Malaysia kembali membuat ulah terkait dengan klaim atas warisan tradisional budaya Indonesia maupun pelanggaran teritorial, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pejabat militer Indonesia menyatakan siap akan membombardir Kuala Lumpur dan menginvasi Malaysia jika negara itu kembali melakukan klaim budaya maupun pelanggaran batas teritorial. Rencana agresi militer dengan sandi operasi Ganyang Malon beredar luas di masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan negara yang mendapat kemerdekaan hadiah dari UK itu telah mendorong kebijakan militer Indonesia menjadi lebih agresif dengan mengandalkan preemptive strike terhadap Malaysia. Untuk mendukung operasi itu, militer Indonesia sudah menyiapkan skenario militer, logistik persenjataan, melakukan latihan agresi, serta mempersenjatai milisi di sekitar perbatasan Indonesia-Malaysia. Operasi yang ditujukan untuk memberikan efek jera kepada Malaysia yang selalu membuat ulah, mendapat respon yang baik dari berbagai kalangan domestik maupun internasional. Adapun skenario militer yang bocor di masyarakat sebagai berikut. Bila Malaysia kembali melakukan klaim sepihak baik disengaja ataupun tidak sengaja, maka Indonesia tanpa perlu mengirimkan nota protes ke pemerintah Malaysia akan langsung meluncurkan 200 rudal ke jantung kota KL. Prioritas target adalah gedung pemerintah dan parlemen, stasiun TV dan radio, dan menghancurkan beberapa objek telekomunikasi lainnya, seperti internet dan jaringan telepon seluler. Keadaan ini akan mengisolasi KL, sehingga militer Indonesia akan memiliki superioritas akibat rusaknya berbagai infrastruktur vital. Evakuasi WNI dan staf diplomatik akan dilakukan secara cepat, efisien, dan tepat sasaran oleh militer Indonesia yang sebelumnya telah melakukan infiltrasi intelijen maupun politik melalui partai oposisi dan kelompok organisasi etnik minoritas. Milisi yang sudah dipersenjatai akan melakukan penyerangan-penyerangan minor pada pos-pos militer Malaysia, menyebar ranjau, memberikan teror psikologis pada warga sipil, khususnya Sabah dan Sarawak. Prajurit yang terjun antara lain unit anti ranjau, anti kapal selam, anti kapal permukaan, anti serangan udara, bantuan tembakan kapal, terjun tempur, infiltrasi pasukan katak, dan intai amfibi marinir. Invasi ini akan melibatkan 10.000 tentara dari berbagai kesatuan, 51 kapal perang, 4 Sukhoi TNI AU, serta beberapa persenjataan taktis lainnya. Selain itu, serangan ini juga melibatkan 5 pesawat Kasa, 2 Nomad, 5 helikopter, 18 Skoci, 4 hovercraft, 32 tank amfibi, 25 truk, serta berbagai jenis strategis lainnya yang dimiliki TNI AL. Berbagai senjata strategis KRI rudal Exocet MM38, rudal Strela, meriam 120 mm, 57 mm, 40 mm, torpedo SAT, bom laut, senjata RBU, dan senjata howitzer 120 marinir akan dipakai. 2 pesawat Su-30 dan 5 pesawat F-16 mendapat tugas menghancurkan infrastruktur yang masih tersisa di KL. Misi lainnya adalah menghancurkan pangkalan militer Malaysia dan berbagai instalasi pendukung. Sementara itu, 2 pesawat Su-27 dan 2 pesawat F-16 akan membumi hanguskan wilayah Sabah Sarawak. Keunggulan Indonesia atas matra udara, darat, dan laut akan memuluskan rencana invasi secara efisien tanpa mendapatkan perlawanan berarti dari TDRM. Pada level diplomatik, Indonesia akan memanfaatkan posisinya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk melakukan kampanye negatif terhadap Malaysia. Lobby-lobby intensif akan dilakukan semaksimal mungkin untuk mengisolasi Malaysia secara politik dan mencegah DKPBB mengeluarkan resolusi. Beberapa konflik internasional akan dieksploitasi untuk mengalihkan perhatian dunia internasional.
Kelihayan diplomat Indonesia yang terbukti handal, serta memiliki jam terbang pengalaman diplomasi internasional yang panjang, dia kini tidak akan mendapat kesulitan untuk mengatasi serangan diplomat Malaysia yang dikenal tidak pandai berdiplomasi.